Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Ansor Ranting Kecamatan Pucakwangi, yang saya hormati seluruh pimpinan Banom NU yang ada di Pucakwangi dan rekan-rekan penonton setia Ngabuburit ala NU di Ansor Pucakwangi Net yang saya hormati. Fi hadzal majlis al mubarak ana wal ustad Syekh Kafi Ansori Subhanallah. ana bahasu anil maudu al-lughatul arabiyyah wa ilmul adat hal mubahasa, yaitu saya akan membahas tentang bahasa Arab dan ilmu alat, apakah masih relevan di zaman milenial ini dan di zaman era Gen Z ini. Dan di sini saya didampingi Huwa al-Mukarram Mudarisun fi Wahidil Madrasah fil Pucakwangi, Huwa al-Ustad Kafi Ansori. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur karena pada sore hari ini kita dapat menonton podcast Ngabuburit ala NU dengan keadaan sehat alfiat. Dan di sini saya Muhammad Mahfud sebagai host dengan tema tadi, yaitu masih bahasa Arab dan ilmu alat di pondok pesantren masihkah relevan, gitu ya. Sebelum saya mulai pembahasan kali ini, saya akan mengurai sebentar, yaitu tentang sejarah, tentang ilmu nahwu, yaitu ilmu nahwu adalah salah satu fan ilmu Islam yang sudah sejak lama sekali, yaitu sekitar kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali, dan orang yang dijuluki sebagai bapaknya ilmu nahwu, yaitu Syekh Abdul Aswad Ad-Du'ali kalau nggak salah. Dan sanad keilmuan beliau yaitu dari Syekh Abu Aswad Ad-Du'ali, yaitu seorang tabi'in di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kita tahu, saya pernah mendengar kalam quotes dari Syekh Maimun Zubair. Beliau berkata dari hadis Rasulullah. Beliau begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana Rasulullah, maksudnya ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha, yang artinya saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka dari itu sanad keilmuan dari Syekh Abdul Aswad Ad-Du'ali tersebut merupakan turunan kedua, yaitu yang dari Kanjeng Nabi, terus dari Gusti Allah Kanjeng Nabi, terus sampai ke Khulafaur Rasyidin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, terus muridnya yaitu Syekh Abu Aswad Ad-Du'ali yang dijuluki sebagai bapaknya ilmu nahwu. Begitu. Ya, di sini itulah sedikit uraian dari sejarah ilmu nahwu yang mungkin belum kita ketahui. Dan pada pembahasan sore hari ini kita akan mengacu pada pokok besar, yaitu ilmu bahasa Arab dan ilmu alat, dan juga pondok pesantren. Pondok pesantren tidak lepas dari yang namanya bahasa Arab dan juga
ilmu alat dan ilmu bahasa Arab. Mulai dari pagi, siang, sore, malam pasti tidak akan terlepas dari yang namanya bahasa Arab tersebut. Maka dari itu pada realitanya zaman sekarang yang saya lihat, orang yang berada di dalam forum-forum pondok pesantren tersebut ya nggak seluruhnya memang bisa full mengetahui ilmu alat dan juga gramatikal bahasa Arab. Sedangkan ilmu alat sendiri yaitu suatu suatu ilmu yang membahas tentang gramatikal bahasa Arab, sedangkan ilmu sorob, ilmu nahwu terdiri dari ilmu dan juga ilmu sorob. Ilmu sorob yaitu ilmu yang mempelajari tentang akhir kata dari bahasa Arab, misal fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan tersebut. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Mas Kafia Ansori yang Al-Mukarrom tentang tadi bahasa Arab dan ilmu alat. Yang pertama yaitu di zaman era Gen Z ini, era milenial ini, masihkah relevan atau cocokkah ilmu alat, atau adakah kecocokan relasi antara ilmu alat dan ilmu nahwu dengan kecakapan berbahasa Arab tersebut? Monggo. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah. Sebelum membahas lebih jauh tentang apa yang sudah dicantangkan dalam tema mengenai relevansi bahasa Arab dan ilmu alat, terutama di pondok pesantren, sebelumnya saya patut mengapresiasi Mas Mahfud ya, yang tadi sudah berani pakai bahasa Arab. Sebelumnya pernah belajar bahasa Arab ya? Iya. Tapi kalau langsung prakteknya pernah atau tidak? Kalau langsung praktek ya di di sidang sih mungkin nggak, sama teman nggak pernah. Iya, jadi seperti tadi itu butuh latihan dulu ya. Iya. Tadi cari dulu artinya apa, disusun kalimatnya, kemudian baru berani bicara ya. Iya, itu patut diapresiasi, luar biasa loh Mas. Karena jarang sekali orang itu, terutama anak-anak yang belajar sejak ini ya, sudah lama mengenai tentang qawaidun nahwi, itu jarang sekali yang bisa mempraktekkan secara lancar. Jadi seperti Mas Mahfud tadi dapat mempraktekannya secara lancar dalam kalam, karena ini dua kompetensi yang berbeda, qiraah dan kalam. Nah, itu sudah luar biasa Mas. Itu ya, itu pertama, patut diapresiasi, luar biasa Mas Mahfud. Semangat belajar ya. Siap. Ya. Kemudian yang kedua perlu juga kita ketahui, tadi sempat disampaikan Mas Mahfud bahwasanya memang ya pesantren itu tidak luput dari yang namanya ilmu alat, apalagi ilmu bahasa Arab. Tapi di sini juga patut kita sadari bahwa ilmu alat ini, ya ilmu alat bahasa Arab maksudnya, itu tidak hanya ilmu nahwu dan sorob Mas Mahfud. Ya, jadi perlu kita ketahui juga namanya ilmu alat, ilmun dan alatun kan, itu dijadikan tarkib idhofah, ya, jadi terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, jadi ilmul alati, ilmu alat. Namanya alat ini sesuatu yang digunakan untuk melancarkan suatu proses, ya. Semisal dalam hal ini kita butuh alat untuk melancarkan proses pemahaman kita dalam memahami ilmu agama, otomatis kita butuh alatnya. Nah, alatnya ini didapat dari mana? Alatnya ini didapat dari sumber ilmu agama tersebut. Kalau dalam kitab-kitab turos, kitab-kitab kuning, ya kitab ulama unas soleh, itu kan menggunakan bahasa Arab. Nah, artinya salah satu ilmu alat yang digunakan untuk memahami agama, salah satunya adalah bahasa Arab. Nah, apakah ada ilmu alat yang lain? Ilmu alat yang lain sangat banyak untuk memahami agama. Satu. Kemudian untuk memahami bahasa Arab, yang kedua, nah butuh lagi alat-alatnya. Nah, alat-alatnya ini yang disebutkan Mas Mahfud tadi di awal, ada nahwu, ada sorob, ada juga ada balaghah. Kemudian ada ilmu mantik juga, dan juga ilmu arud wal qawafi. Masih ada banyak untuk memahami konsep-konsep atau pengetahuan yang ada dalam suatu kitab yang berbahasa Arab. Jadi kompleksitas ilmu yang dibutuhkan dalam memahami satu konsep atau satu pengetahuan yang ada dalam kitab
itu sebenarnya banyak Mas Mahfud. Ya, kemudian apakah cukup dengan bahasa Arab? Pertanyaannya, ya saya rasa atau saya pikir itu tidak cukup, sangat amat tidak cukup. Karena kalau kita hanya memahami bahasa Arab saja, kita hanya bisa memahami secara tekstualnya. Sementara isi kontekstual dalam pemahaman tersebut kita tidak bisa mendapatkannya. Itu hal-hal yang mungkin sangat relevan sekali jika kita kaitkan dengan pemahaman agama. Kemudian ini lagi perlu juga saya sampaikan, saya mohon maaf ya, correct me if I'm wrong. Tadi saya sempat Mas Mahfud menjelaskan nahwu atau sorof ya tentang pengertiannya. Jadi nahwu itu yang dimaksud nahwu memang ya kita bisa mengetahui akhir-akhir kalimat atau perubahan dari setiap kata baik berupa huruf atau berupa harokat itu memang kita pelajari di nahwu. Tapi kalau di sorof itu kita mengetahui perubahan sigot atau bentuk kalimat atau bentuk kata dari mulai yang kata kerja ke kata benda, itu sorof. Ya, jadi dua hal itu cukup berbeda. Karena kalau kita telisik dari sumber atau asal muasal ilmu dari keduanya itu memang berbeda, Mas. Kalau nahwu itu sifatnya adalah sinai. Kalau simai ya. Kalau sorof itu sifatnya sinai. Ya, dari kata sona yasnau kan membuat. Jadi memang kalimat itu atau kata itu memang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Kalau di sorof itu kan kita mengenal namanya fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, ada fi'il nahi, kemudian isimnya ada masdar ghairu mim, ada isim fa'il, isim maf'ul, banyak tau Mas? Itu sesuai kebutuhan Mas. Jadi semisal kita mau mengatakan ini meja, maktabun kan. Maktabun itu kan diambil asal katanya kataba. Kataba itu menulis, kataba ya tubuh menulis. Ya. Kemudian isim alatnya atau isim makan zamannya maktabun. Ya, tempat atau waktu untuk menulis. Apa itu? Yaitu meja. Nah, kalau dalam segi linguistiknya ini merupakan kesepakatan dalam suatu kaum untuk menyebutkan suatu kata itu sehingga terjadilah bahasa atau sifatnya memang arbiter. Ya, memang bebas mau mengatakan apa saja, tapi asalkan disepakati. Kalau sudah disepakati oleh salah satu penutur bahasa, maka itulah yang namanya bahasa. Begitu Mas Mahfud. Kalau kita bahas soal bahasa dan keterkaitannya dengan pesantren, sebenarnya banyak hal yang perlu kita ulik ya sebenarnya ya. Termasuk kalau kita hanya menyebutkan relevansinya saja, kiranya kok kurang afdal Mas Mahfud. Iya. Kalau relevansinya saja apakah relevan? Ya, masih relevan sampai sekarang. Karena atas dasar pertimbangan tadi kebutuhan kita terhadap ilmu untuk memahami ilmu agama. Tapi sekarang nggak cuma ilmu agama tok kan yang berbahasa Arab, banyak ilmu lain yang berbahasa Arab. Di sisi lain, zaman sekarang pun kalau untuk kaitannya dengan Gen Z atau generasi Z ya, generasi sekarang dan juga generasi milenial, itu kan kalau kita butuh apa-apa, itu kan cukup cari di Google kan bisa Mas, ya kan? Dan semua bahasa pun sekarang itu mudah diakses. Artinya apakah masih relevan ketika kita ingin mengetahui suatu pengetahuan atau informasi dari suatu pemahaman dalam kitab dengan kita harus menguasai ilmu alatnya dulu? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Sementara sekarang ilmu alat itu yang melajari siapa Mas? Jarang loh ya. Jarang sekali anak-anak yang paham. Kecuali yang mondok tenanan Mas. Salaf ya. Iya. Teman saya Mas Mahfud ini mondok berapa tahun ya Mas? Iya 5 tahun. Wah 5 tahun loh. 5 tahun itu saja kalau bagi saya belum ya Mas. Belum. Orang tak apa-apa seorang ya Mas. Itu yang 5 tahun ya. Iya. Itu menurut saya memang kalau kita lihatnya ke generasi Z, memang mereka ini generasi yang butuh cepat, artinya butuh sesuatu hal yang instan. Jadi kalau kita korelasikan dengan ilmu alat, ya, apakah masih relevan bagi generasi Z? Bagi mereka yang tidak punya banyak waktu, saya kira cukup untuk bertanya kepada ahlinya, gitu saja sih Mas. Itu saja ya, nggak perlu harus mempelajari dari nol, nggak perlu ya Pak? Iya, walaupun itu memang sifatnya bisa dikatakan wajib, ya wajib, karena kan itu belajar namanya belajar yang wajib Mas. Tapi kalau memang sesuai kebutuhan generasi sekarang, menurut saya sih cukup ditanyakan pada ahlinya saja, atau mungkin sekarang kan banyak metode-metode cepat ya, metode cepat membaca kitab, mending pakai itu saja. Ya walaupun memang kita tidak bisa
mengungkiri bahwasanya namanya tolabul ilmi itu kan tulus zaman ya. Iya, terus. Sepanjang masa, waktunya itu lama banget. Tapi sekarang kita terhalang dengan kebutuhan. Jadi nggak apa-apa. Pakai metode cepat. Iya. Gitu, Mas. Ya, terima kasih. Jawaban yang sangat Mas Mahfud, santai wae Mas. Gak usah terlalu formal-formal. Saya pikirannya tadi di awal, wah koyo seminar ini, nggak usah gitu ya. Santai, kalau mau tanya, tanya saja gitulah. Iya. Terus untuk bagi anak pondok pesantren salaf ya, itu kan saya di dalamnya itu kan sudah 5 tahun dan di situ itu ada orang-orangnya itu nggak terlalu minat dengan ilmu bahasa Arab dan ilmu nahwu, sedangkan dia kan sudah berada dalam posisi itu, maka dia kan harus mau nggak mau kan harus mempelajari hal tersebut, karena nanti kalau dia kembali ke masyarakat, nanti kan kalau misal ada pertanyaan tentang agama kan dia kan yang lebih duluan yang harus tahu gitu kan. Nah, kalau misal bagaimana sih cara menumbuhkan minat untuk berbahasa Arab yang benar gitu? Gimana, Mas? Kalau kita rujuk kembali kepada teorinya Crescent ya. Beliau pernah mengatakan bahwasanya iktisabul lughah atau proses terbukanya atau proses penerimaan bahasa itu didasari atas sifat yang alamiah, bukan sifat yang bisa dimanipulasi. Karena proses pemerolehan bahasa kedua ini menurut Crescent tadi itu terjadi atas ketidaksadaran, karena suatu hal yang dilakukan berulang-ulang sehingga dia bisa atau mampu menguasainya. Contoh kecil, ketika kita berada di pondok pesantren salaf, pasti kita diajari yang namanya membaca kitab kata per kata. Ya kan? Misalnya kita baca per ya, kata ini artinya apa? Misal faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wasyurutu wujubi sholati utawi pira-pira syarat wajibe salat. Nah, seperti itu kan. Mungkin ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'ilnya. Dengan pembacaannya itu Indonesia Arab ke Jawa ya, ke Arab ke Jawa. Nah, itu kan sebenarnya proses itu dilakukan selama bertahun-tahun. Nah, sehingga ketika santri itu tiba-tiba ada titik di mana santri itu bisa, itu bukan karena dia ini paham qawaidnya, bukan karena paham nahwu sorobnya, tapi karena terbiasa, Mas. Itu kalau contoh di pondok salaf ya. Kalau kita beralih lagi ke pondok modern, katakanlah di sini pondok yang menerapkan bahasa itu sebagai bahasa wajib ya, di pondok pesantren harus pakai bahasa Arab. Nah, mereka ini bisa ngomong bahasa Arab bukan karena mereka paham bahasa Arab. Kalau menurut Crescent loh ya, ini salah satu linguis yang ada di dunia. Karena menurut Crescent itu karena memang dia itu secara alam bawah sadarnya dia sering mengulangi aktivitas bahasa yang berulang kali sehingga dia itu lama-lama ya bisa sendiri. Ini faktor alamiah. Karena dia terbiasa dengan lingkungan yang semacam itu akhirnya bisa. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Nah, jadi misalnya kita kok nggak minat sama bahasa Arab, nggak minat sama ngaji kitab nahwu, tapi kita lingkungan kita itu lingkungan yang mempelajari nahwu dan sorob dan bahasa Arab, ya secara tidak langsung, secara nggak sadar, secara alami kita akan bisa sendiri menjawab problematika tentang hal tersebut walaupun kita nggak paham. Gitu, Mas. Iya. Berarti menurut Mas Kafi Ansori relevansi antara santri dengan memahami pemahaman turos, yaitu dengan cara ngaji bandungan atau ngaji ngaji sorogan yang kita ngaji terus bayai dengan kita bercakap-cakap dengan bahasa Arab gitu kan, Mas ya. Itu berarti masih lebih relevan dengan bercakap-cakap gitu ya, untuk mengetahui. Nah, ini ada dua hal yang berbeda, Mas, sebenarnya. Oke. Jadi dalam berbahasa itu kan kita mengenal yang namanya 4 maharoh, 4 keterampilan. Yang pertama itu istima', mendengar, listening. Kemudian yang kedua itu kalam, berbicara, speaking ya. Kemudian yang ketiga itu qiraah, membaca, reading. Dan yang terakhir itu menulis, kitabah, menulis atau writing. Nah, dari masing-masing kompetensi itu, 4 maharoh, 4 kemampuan itu fungsinya masing-masing, Mas. Semisal kalau kita hanya
belajarnya Sorogan atau kita belajarnya Bandungan, itu kan ngaji secara qawaid, kalimatan bi kalimatin, kata per kata. Ya, terjemahnya terjemah bil qawaid. Nah, kalau kita belajarnya itu, fokus kita itu bukan di kalam, bukan di hiwar atau percakapan, melainkan memang di situ kita fokus mengembangkan ya, kompetensi kita di qiraah, membaca. Nah, outputnya akan berbeda ketika kita membiasakan diri untuk belajar bahasa Arab melalui kalam, melalui hiwar. Dengan lawan bicara kita ngomong bahasa Arab, ya, atau bahasa yang lain, outputnya akan berbeda, Mas. Iya. Nah, itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau misal dari dua hal itu mana yang lebih afdol? Kalau ditanya mana yang lebih afdol, mana yang lebih relevan, mana yang lebih tergantung. Iya. Tergantung apa namanya pemakainya itu tadi ya. Kalau ditanya seperti itu, kita lebih menjawab semuanya itu fungsi masing-masing. Ada fungsi masing-masing. Iya. Pada dasarnya maharoh kalam, ada yang mengatakan kan seperti ini. Namanya maharoh kalam, apa ini kemampuan berbicara, itu tergantung pada maharoh istima, pendengaran. Ya kan? Kaitannya selalu itu. Padahal dua hal itu berbeda, Mas. Maharoh istima, kompetensi mendengar kita dengan berbicara, itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang bisa menangkap secara ini audio, secara pendengaran itu baik, tapi dia mengeluarkannya lagi atau mengungkapkannya lagi itu kesulitan. Ada juga orang yang bisa mengungkapkannya bahasa ini dengan mudah, baik dan lancar, tapi ketika dia mendengar ini agak kesulitan. Jadi dari 4 maharoh itu sebenarnya kalau ada kaitannya ya ada, benar ada kaitannya, tapi tidak selamanya maharoh istima, pendengaran dikaitkan dengan maharoh kalam. Itu. Ya, seperti yang dikatakan Mas Kavi Ansori tadi, ya saya pernah mendengar cerita, yaitu ada apa namanya salah satu ya seorang bayai, kalau dia diajak untuk bicara berbahasa Arab itu memang nggak terlalu lancar, tapi kalau apa namanya membaca kitab tanpa melihat pun dia pun bisa gitu. Jadi ada apa namanya tempatnya masing-masing gitu ya. Iya, benar Mas. Ada tempatnya masing-masing ya. Terus tentang kefasihan berbahasa Arab. Zaman sekarang kan masalah kefasihan ya, memang benar apa namanya setiap zaman itu kan selalu apa namanya kalau hadis kan gitu khairul qurni apa namanya ya pokoknya setiap zaman itu tambah buruk tambah buruk. Begitupun juga tentang apa namanya berbahasa Arab. Itu apa faktor yang membuat penurunan kefasihan bahasa Arab tersebut, Mas? Sebenarnya kalau kita membicarakan fasohatul lisan ya, fasohatul lisanil Arabi, itu nggak jauh-jauh kita berhadapan dengan native speakernya. Karena tolak ukur fasohatul lisan itu dari native speakernya atau penutur aslinya, bukan dari penutur bawaan seperti kita. Kita ini kan istilahnya li ghairin natiqin, orang yang nggak menutur dengan bahasa Arab, tapi kita mempelajari bahasa Arab itu sebagai bahasa lisan dan bahasa tulisan, kan seperti itu. Nah, indikator utama memang ada pada linatik atau native speakernya. Nah, sejauh kita saat ini di era sekarang ini, apakah native speakernya sendiri atau orang yang penutur asli bahasa Arabnya sendiri itu masih mempertahankan fashatul lisannya? Itu kan yang jadi pertanyaan. Nah, sementara kita kan hanya mengikuti. Nah, walhasil ternyata di Arab sendiri itu minat untuk berbicara fasih dengan bahasa Arab itu sangat minim, Mas. Ya. Jadi dari sana pun sudah sangat minim. Iya, sangat minim. Ya. Dulu itu zamannya Nabi ya, zamannya Nabi orang itu diukur seberapa fasih, kaum malah ini. Suatu kaum bisa diukur seberapa fasih itu ketika mereka itu mengadu syair. Mengadu syair, ya, pujangga lah. Karena wama huwa biqouli syair kan, ada di Al-Quran itu kan, itu bukanlah ucapan dari seorang syair. Karena efek dari seorang syair pada zaman itu sangat luar biasa. Ya, dari seorang syair yang bisa membuat puisi sangat fasih itu sangat diagung-agungkan kaum tersebut. Makanya kaum Quraisy waktu itu bisa mendominasi karena waktu itu afshahul lisan inda lisanil Quraisy. Ya, fasih-fasihnya lisanul Arab pada waktu itu memang kaum Quraisy. Apakah waktu itu sebelum kaum Quraisy, apakah ada kaum-kaum yang lain? Banyak.
mereka ini saling bersaing untuk mendapatkan siapa yang paling fasih menggunakan bahasa Arab. Nah, karena adu gengsi yang begitu besar ini, kemudian Al-Quran turun pun itu, banyak orang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad seorang penyair kan? Ya, seorang penyair, karena tadi mereka ini nggak mau kalah gitu, merasa, wah saya kok kedatangan Al-Quran ini kok malah syair-syair saya ini kok malah tersandingi ya. Wah ini perlu dikasih tahu ini. Nah, begitu. Jadi Nabi Muhammad pun bahkan pernah difitnah sebagai seorang syair. Ya, kemudian turutlah ayat tadi kan, wa ma huwa biqauli syair. Ya, itu karena ayat Al-Quran itu turun salah satu fungsinya pada zaman itu untuk melerai persaingan adu gengsi antara kaum di masyarakat Arab tentang fasahatul lisan, karena itu cukup membawa banyak korban harta dan juga banyak korban jiwa. Karena dulu bahkan dalam peperangan pun itu ada juga yang namanya perang syair. Ya, ada. Jadi kalau sebelum berperang yang maju paling duluan saat itu kan memang ini caranya orang yang paling fasih dari kaum mereka untuk melakukan lobby-lobbyan lah, istilahnya gitu, sebelum terjadi perang loh ya. Nah, kalau zaman sekarang ya mungkin ya kalau perang kan secara fisik, ada yang perang secara argumen, gitulah kurang lebihnya seperti itu. Kalau dulu kan ada Abu Nawas gitu. Nah ya, Abu Nawas kan terkenal ya, penyair yang luar biasa ya. Syairnya tuh diakui. Iya. Dan fun fact-nya Mas, Indonesia itu juga punya orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Bahkan karya-karyanya diakui di tanah Arab sendiri. Contoh seperti ini Syekh Al-Bantani itu, Syekh Nawawi ya, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani itu salah satu dari ulama Indonesia yang diakui oleh dunia tentang fasihnya berbahasa Arab. Justru malah orang-orang yang fasih berbahasa Arab itu bukan dari natiknya sendiri, tapi dari lighairi natikin ya. Karena justru mereka itu yang memperdalam tentang kajian-kajian bahasa Arab. Semisal kitab ini Ibnu Malik ya, Alfiyah kan. Alfiyah itu kan pengarangnya Al-Andalusi kan, orang Andalusia, Spanyol, bukan orang Arab sendiri. Gitu. Artinya kalau misal kita ukur indikator fasahatul lisan dari natiknya sendiri, dari penutur aslinya, sepertinya kita tidak akan menemukan tidak sampai indikator yang sebenarnya itu memang dijadikan indikator. Tapi kita memang mengukurnya dari ilmu-ilmu yang sudah ada saat ini. Makanya dari ilmu nahwu atau dari sorofnya, dari balaghahnya. Nah, itu yang jadi patokan kita untuk mengukur, bukan dari natiknya sendiri. Begitu Mas Mahfud. Iya. Untuk memahami ilmu bahasa Arab, tentang ilmu alatnya tadi ada misal mantek, terus ada balaghah, terus ada lagi arut tadi ya. Itu butuh waktu berapa lama sih Mas? Wah, kalau soal lama ya cukup lama sih Mas. Cukup lama ya, karena khazanah keilmuan dalam bahasa Arab itu sangat luas banget Mas. Ya, sangat luas banget. Kalau ditanya soal waktu ya tadi merujuk kepada salah satu syarat menuntut ilmu kan ya. Yang paling akhir kan tuluz zaman. Waktunya itu yang lama. Jadi kalau cuma setahun itu rasanya nggak cukup Mas. Kalau sudah cinta kan sebentar, lama itu kan rasanya sebentar tuh Mas. Cinta itu. Sampai cinta di pondok berarti kan 5 tahun itu rasanya belum apa-apa ya. Kok kayak sedilu kayaknya baru kemarin, padahal sudah 5 tahun. Ya sama seperti itu. Ya kalau kita membahas tentang keilmuan memang tidak ada habisnya Mas. Tidak ada habisnya. Apalagi kalau kita punya sifat keingintahuan yang sangat tinggi, itu akan terus berlanjut sampai kita tua. Begitu Mas. Ya untuk pemahaman tentang menjelaskan tentang agama-agama Islam, tentang kitab-kitab untuk menjadi hujah. Kan itu kan harus perlu waktu yang lama ya. Tapi kan di sana kan ada di luar sana kan ada ustadz-ustadz yang baru baru mu'alaf gitu. Terus dia membuat dalil-dalil gitu, gimana itu Mas? Dulu mungkin orang punya anggapan, terutama orang-orang kampung atau orang-orang desa, bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang suci.
Sampai pernah mungkin Anda, ini Mas Mahfud mungkin menangi ketika sampean nulis Arab nggak boleh pakai pena merah. Iya. Pernah ada? Iya. Jangan nulis Arab pakai pena merah, nggak sopan, gitu kan. Terus kemudian ketika ada lafal Arab, tulisan Arab kok ada di lantai, pasti dimarahin. Ya, jangan ditaruh bawah, taruh di atas. Nah, ini kan stigma masyarakat yang menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu punya fungsi sendiri dalam masyarakat, sebagai salah satunya itu tadi bahasa yang diagungkan. Iya. Nah, makanya ketika ada seorang kiai ahli agama ya pada zaman dahulu dan sampai sekarang pun, kalau kiranya ini kurang afdol kalau beliau itu nggak menguasai bahasa Arab. Iya. Minimal menguasai nahwu shorof lah. Ya, kan begitu. Karena landasan agama yang lebih mendalam, kita hanya bisa memahaminya lewat tafsir-tafsir atau lewat karya-karya ulama-ulama yang berbahasa Arab. Begitu. Kemudian bagaimana dengan ustadz-ustadz atau mungkin kiai-kiai tokoh agama yang beliau itu tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren atau nggak paham sama sekali tentang ilmu alat dan bahasa Arab, yang tiba-tiba dan ujuk-ujuk ikut berdakwah atau menyampaikan agama. Selagi itu masih dalam hal yang baik, dalam artian tidak sampai membuat kaum ini menjadi bertanya-tanya tentang kebenaran agama dari si pendakwah ini, maka itu bagi saya boleh-boleh saja. Ya, selama itu tadi ya, dalam tanda kutip memang itu berada dalam jalan yang benar. Soal kebahasaan itu kan bisa dipelajari, ya kan. Secara tidak langsung nanti lama-lama kalau seorang ustadz ini walaupun nggak bisa awalnya, tapi lama-lama kalau dia belajar tentang apa yang dibutuhkannya, lama-lama bisa kok Mas. Toh juga kita kan dakwahnya di Indonesia kan, nggak di Timur Tengah kan. Jadi yang kita butuhkan memang bahasa kaumnya, bahasa kaum kita sendiri, gitu loh. Ya. Terus ada lagi makalah, yaitu makalah kalau salah nanti dibenarkan ya Mas ya. Kan Al-Lughatul Arabiyyah wa Lughatul Quran wa Lughatu Iya sebenarnya iya. Nah itu terus apakah harus kita perlu bisa berbahasa Arab untuk apa namanya? Nah ini tadi itu. Nah, iya memang stigma di masyarakat kita menganggap bahasa Arab itu bahasa yang agung, bahasa yang suci, bahasa yang dimuliakan. Sampai ada tadi makalah yang mengatakan Al-Lughatul Arabiyyah hiya, bukan huwa ya. Al-Lughatul Arabiyyah hiya, Lughatul Quran, Lughatul Jannah wa ma asbaha dzalik gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita mengukur bahasa Arab sebagai bahasa agama, memang iya. Memang ya, kita tidak bisa mengungkiri itu bahwasanya bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an, hadis. Kita sholat pun pakai bahasa Arab kan? Ya, istilahnya memang bahasa agama. Tapi di sisi lain, kita juga patut menyadari bahwasanya bahasa Arab itu sama seperti bahasa-bahasa yang lain, yang mana ketika kita menggunakannya ya sama saja. Kita nggak perlu wudhu dulu kok Mas kalau pengen ngomong bahasa Arab, ya kan? Ya, artinya itu juga sama seperti bahasa yang lain, ya. Sampai kita kalau saya berpikir dengan logika terbalik malah jadi seperti ini Mas. Belum tentu orang yang pinter bahasa Arab itu jadi kiai. Seringnya saya gitu. Ini sebenarnya nggak bermaksud apa-apa. Cuman saya itu ingin menumbuhkan bahwasanya bahasa Arab itu memang friendly gitu. Ya, friendly untuk bisa dipakai atau bisa dipelajari. Nggak harus orang yang baik, nggak harus orang syuting, nggak harus orang yang alim. Kalau zaman sekarang kan nyebutnya, wah kamu alim sekali. Nggak harus solih untuk bisa bahasa Arab. Semua orang pun bisa mempelajari. Karena kalau kita hanya mengkategorikan bahasa Arab sebagai bahasa agama, saya kira itu terlalu singkat. Ya, ruangannya itu terlalu singkat, terlalu sempit lah. Tapi kalau kita mengkategorikan bahasa Arab ini sebagai bahasa dunia, nah ini akan lebih luas. Jadi tidak hanya agama saja. Hal-hal yang lain yang berkaitan dengan bahasa-bahasa yang lain yang sifatnya duniawiyah itu juga bisa kita pelajari dalam bahasa Arab. Nah itu Mas, sebenarnya agar kita ini nggak berpikir secara sempit saja sih. Tapi kalau itu untuk memotivasi oke sih. Ya, karena memang rata-rata kalau saya dulu waktu di perkuliahan ya, ketika masuk awal kuliah itu kan dosen bertanya, limadza ta'khuduna ta'lim al-lughah al-arabiyyah? Ya, minhum yujibuna bi anna al-lugha al-arabiyyah hiya lughatul jannah wa lughatul Quran wa man 'allamaha faqad dakhala al-jannah. Ada yang mengatakan seperti itu malah. Ya. Jadi ada
dari mereka yang termotivasi untuk belajar bahasa Arab karena itu bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis, bahasa agama. Tuh. Ada yang lain juga menjawab bahwa annahu yuridu ayyafhama ad-din. Dia ingin faham tentang agama. Makanya dia belajar bahasa Arab. Nah, itu sebagai motivasi oke. Tapi bagi sebagian orang memang kalau dia pure ingin belajar bahasa Arab it's okay. Ya. Jadi hanya ta'allumul lughah. Nggak ada kepentingan sama sekali untuk tadi ya, masuk surga, ini, itu, gitu. Jadi hanya belajar bahasa Arab semata, hanya ingin memahami itu ada, begitu. Terus untuk bahasa Arab ya, kan tadi korelasinya kan banyak antara apa namanya ilmu alat nahwu sorof, terus apa namanya ilmu balaghah, terus Ibu, apakah semua kita harus mempelajari tersebut? Misal, kalau Al-Quran kan harus mempelajari itu wajib ya. Untuk dari kata-kata misal atau dari kitab itu apakah harus mempelajari hal tersebut? Dalam berbagai ilmu alat itu punya fokus dan kaidah masing-masing. Ada dari 4 maharah bahasa yang kita sampaikan tadi itu sebenarnya memiliki ketergantungan terhadap ilmu alat itu kadernya masing-masing sendiri-sendiri Mas. Kalau kita ingin fokus pada qiraah, ingin bagaimana kita bisa membaca dengan baik, memahami salah satu teks atau nas dengan baik dan benar, maka kita sangat butuh akan seluruh ilmu alat. Seluruh ya? Ya, karena membaca ini tidak hanya sebatas membaca tekstual saja, tapi juga kontekstual. Gitu. Kita butuh yang namanya ilmu nahwu untuk membaca dengan baik dan benar harokat-harokat dan perubahan yang ada dalam setiap kata. Kita butuh ilmu shorof untuk mengetahui apakah ini isim atau fi'il. Ini fungsinya sebagai isim fa'il, ini bisa berfungsi sebagai isim maf'ul juga atau tidak. Gitu. Seperti kata kotil itu kan sigotnya kotilon itu kan fa'il kan, fa'ilun. Tapi bimakna maf'ul, ya kan? Nah, itu. Kemudian selanjutnya kita juga butuh ilmu balaghah untuk memahami ini ada tasbihnya atau tidak, ini ada kiasnya atau tidak, ini ada majaznya atau tidak. Nah, itu juga kita butuh ilmu arud wal qawafi ketika nas itu berupa teks syair. Ya, karena kalau kita nggak pakai ilmu arud wal qawafi, kita nggak akan paham tentang syair-syair Arabi. Tuh. Kemudian selanjutnya kita juga butuh memahami ilmu mantek atau ilmu logika, agar apa? Logika kita ini nggak nyasar, Mas. Logika ini tetap pada jalannya, nggak tersesat kemana-mana. Nah, itu pentingnya ilmu logika juga, ilmu mantek dalam ilmu alat. Ya, itu juga penting. Jadi kalau kita ingin fokusnya pada mafhumul qiraah, mafhumul makro dalam teks-teks agama, itu kita sangat butuh sekali dengan ilmu alat. Tapi kalau kita hanya fokusnya pengen bicara, Mas, misalnya urid an atakalam al-arabiyyah faqat ya Ustaz, misalnya indaka al-mufradat al-katsirah, punya banyak kosakata, kemudian tabham an sinaatil jumlah, bisa nyusun kalimat, itu sudah cukup, Mas. Cukup ya? Iya, seperti sampean tadi. Ya, seperti sampean tadi di awal. Itu kan caranya gitu. Kumpulkan dulu, cari dulu mufradatnya, susun kalimatnya, udah diomongin aja. Masalah benar atau tidak kan pikir kari. Ya, gitu kan. Iya. Karena kalau kita ngomong keseringannya itu, ya maaf ini ya kalau cepat-cepat ya ngomong ya. Kecepatan silakan di komen aja ya. Mau diperlambat temponya ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau kita ngomong ini seringnya ya, terutama bahasa Arab, kita ini sering menggunakan domir yang salah, Mas. Sadar atau tidak kita ini memang seperti itu. Seperti tadi contohnya, non sewu ya Mas ini. Ya saya pun sendiri pun ngerasa kalau saya belum benar. Iya, sama saya juga Mas. Seperti tadi, kita itu sering menggunakan domir. Harusnya tadi kan al-lughah al-arabiyyah kan muannas kan. Mu'anas kan, kalau mu'anas itu pasangannya domirnya kan hiya, bukan huwa, bukan huwa. Tapi seringnya kita pakai huwa. Saya tadi huwa ya. Iya, pakainya hiya sebenarnya. Nah, memang itu agak kesulitan ketika kita ngomong. Nah, salah satunya itu. Jadi kalau kita hanya paham tentang domair itu secara tekstual, secara ini nahwu sarafnya saja, ngomongnya pun kita akan belepotan, Mas, kesulitan. Nah, maka dari itu orang Arab itu
nggak suka kalau fasih-fasih mas. Oh gitu ya. Dia itu sukanya yang amiyah gitu. Amiyah, ya. Mau bilang ilaina wis ilen wis cukup. Nah, li ayu syai'in li syai' wis cukup. Iya. Nah terus ini kan di era zaman Gen Z ya. Ya kembali lagi ke pondok pesantren tadi. Seberapa apa sih hal-hal yang membuat hal tersebut kurang diminati? Kalau saya sendiri kan melihat kan memang kurang banyaknya peminat dari ilmu alat tersebut itu. Apa sih yang membuat hal tersebut kurang diminati? Banyak faktor sih mas. Terutama dari ini ya kita, terutama dari faktor kebutuhan kita. Kita itu kalau butuh mana sih antara bahasa Arab dengan bahasa yang lain? Pasti kita realistis saja, kita masih banyak kebutuhan kita terhadap bahasa yang lain. Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Prancis atau bahasa Cina. Nah, itu kita lebih membutuhkan. Kalau kita mengukur itu dari generasi Z, di mana mereka ini hidup kan di masa semuanya itu mudah banget mas. Nah, pengen apa yang mudah. Kalau soal urusan ilmu alat itu tidak menguasai, bisa mereka memahami agama hanya melalui Google. Ketik saja pertanyaannya apa, muncul jawabannya apa. Gitu. Sekarang zaman serba mudah karena itu. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan generasi Z, memang kalau mereka kurang minat ya memang kenyataannya seperti itu, mau gimana lagi ya. Tapi kita juga perlu menarik menarik minat mereka agar namanya ilmu kalau tidak ada yang mempelajari itu kan punah. Punah. Sama seperti ilmu faraid. Lama-lama kan ilmu faraid juga punah. Karena zaman sekarang yang mau belajar siapa sih mas? Atau mungkin yang belajar dan paham itu kan sedikit sekali kan. Persentasenya itu sedikit sekali daripada yang nggak paham. Itu kalau ilmu faraid. Itu juga termasuk ilmu alat. Ya. Karena di Arab sendiri kan sudah saya sampaikan tadi, orang Arab itu lebih nyaman pakai amiyah daripada yang fasih, fusha. Begitu. Ya, untuk ilmu fan agama apa sih yang menurut Mas Kavi itu yang paling sulit dari nahwu, sorof, terus balaghah, mantek dan arut tadi itu paling mana sih yang paling sulit? Kalau menurut Mas Kavi itu? Kalau menurut saya itu nggak ada yang sulit mas. Nggak ada yang sulit ya. Kalau kita punya niat untuk belajar, memang niat kita tenanan pengen bisa, insya Allah gampang. Gitu. Insya Allah bisa. Berarti tergantung niat kita ya. Kalau kita kalau katanya usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya. Iya benar. Kalau usahanya ada, insya Allah bisa. Iya. Ya untuk terus kan di dalam Al-Quran kan kan nggak semuanya pure hukum kan nggak ada di dalam Al-Quran. Kan harus memahami tentang turot tadi, yaitu tentang kitab-kitab kuning. Itu bagaimana itu kalau menurut Mas Kavi? Ini sebenarnya pertanyaannya bukan ditujukan ke saya ini mas. Karena jujur saja kalau mengenai hukum itu sebenarnya ada yang lebih ahli mas. Iya. Jadi yang ahli dalam bidang hukum syariah itu ada hukum keislaman ada. Kalau saya mungkin lebih expertnya memang ya saya memfokuskan studi saya di bahasa Arab. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya belum tentu orang yang bisa bahasa Arab ini pintar agama mas. Begitu. Nah mengenai misalnya hukum tadi tidak ada dalam Al-Quran semuanya kan. Karena Al-Quran kan sifatnya ijmali. Ijmali. Tafsilinya kita cari dari mana? Tafsilinya kita cari dari memang kitab-kitab karangan ulama-ulama terdahulu yang memang sudah diakui kealimannya sampai sekarang. Bukti bahwasanya beliau masih diakui kealimannya sampai sekarang apa? Kitabnya yang beliau karang itu tidak ada yang namanya revisi mas. Kalau kita bikin skripsi pasti kan ada yang namanya revisi kan. Revisi maju lagi. Nah kalau ulama-ulama dulu sekalinya beliau membuat karangan kitab nggak ada revisi sampai sekarang. Kalau taklik ada. Kalau taklik itu kan cuma menyampaikan penjelasan atau mengkritik suatu argumen yang disampaikan oleh salah satu imam. Nah begitu. Kalau taklik ya ada. Itu pun dalam satu karya baru loh mas. Ya jadi itu namanya taklik. Taklik ya. Gitu. Yang misal
kitab takrib nanti ada apa namanya penjelasannya sendiri gitu ya. Iya, kalau takrib kan syarahnya Fathul Qorib. Iya. Nanti dari Fathul Qorib ini ada kitab lagi yang menyarahi kitab Iya, Fathul Qorib, iya, ada lagi. Ada lagi itu. Gitu. Gitu ya. Terus di zaman sekarang yang apa namanya Gen Z tadi lebih kan ada namanya yang pondok pesantren model salaf dan ada namanya pondok pesantren model tafid. Untuk mengetahui tentang lebih jelas dan lebih gamblang tentang bahasa Arab itu lebih ke yang mana sih kalau menurut Mas Kafi? Sebenarnya pada dasarnya pembahasan kita ini ingin lebih saya fokuskan kepada pendidikan atau pembelajaran bahasa Arab yang ada dalam pesantren. Kalau kita membaca judulnya tadi ya, jadi masing-masing tipologi pesantren itu punya karakteristiknya masing-masing dalam mempelajari bahasa Arab atau ilmu alat. Tuh. Kalau kita lihat dalam sebuah penelitiannya Majdid ya, salah satu ilmuwan dan juga salah satu akademisi, beliau itu membuat sebuah jurnal yang di situ mengatakan bahwasanya tipologi pondok pesantren itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pondok salafi, yang kedua pondok kholaf. Pondok kholaf ini modern. Ya, kemudian yang ketiga salaf kholaf. Ya, dia mengakomodasi seluruh kepentingan atau seluruh keperluan pesantren dari salaf dan modern. Yang pertama kalau kita melihat dari tipe yang salaf ya, pondok pesantren salaf. Pondok pesantren salaf ini masih menggunakan kiai sentris. Dimana seorang kiai ini sebagai pendiri pondok, sekaligus yang memimpin pondok tersebut, ya, sekaligus yang mengajari. Ya, jadi fungsi kiai di pondok salaf ini sangat sentral sekali, Mas. Makanya ketika ada pondok salaf yang sudah bertahun-tahun berdiri dan diasuh oleh salah seorang kiai, ketika beliau atau kiai tersebut meninggal, ya wafat, dan anaknya belum bisa menggantikan kekarismanan atau tugas dan fungsi dari kiai tersebut, ini santrinya biasanya pada pindah. Iya. Kecuali memang anak dari seorang kiai ini dapat meneruskan perjuangan bapaknya. Nah, insya Allah itu santrinya akan tetap melanjutkan pendidikannya di situ. Itu. Kemudian pondok salaf ini juga terkenal dengan sistem kurikulum pendidikannya yang ini komplit. Kalau saya sebutkan komplit. Kenapa? Karena karena di pondok pesantren salaf ini jenjang pendidikan yang diajarkan, walaupun itu hanya Sorogan dan Bandungan, ya, ini teratur, Mas. Mulai dari misalnya kalau anak lagi masuk biasanya kan diajarin nahwunya itu jurumiyah, imriti, naik ke mutamimah, alfiyah, kan begitu. Itu kitab nahwu. Kitab yang lain, kitab sorof juga sama, amsilah tasrifiyah, naik lagi ke kailani. Begitu juga dengan ilmu agamanya, Mas. Terperinci dan ini tertata dengan rapi. Anak masuk ke pondok biasanya untuk kitab tauhidnya Aqidatul Awam. Naik lagi ke Tijanud Darori, naik lagi ke Kifayatul Awam, naik lagi ke apa lagi? Kifayatul Adgar, Kifayatul Adgiya lagi, dan begitu seterusnya. Ini baru beberapa tematik saja. Sementara dalam pondok pesantren salaf ini yang diajarkan kan nggak hanya cuma ilmu salaf, Mas. Ya, banyak hal termasuk ilmu kehidupan bertahan hidup dari segala ancaman dan bahaya. Bahkan sampean pernah nggak disuruh ingon-ingon wedhus gitu? Ngarit, nggak pernah ya? Soalnya memang apa namanya pondoknya ya memang semi-semi modern lah. Oh, semi modern. Ya. Tapi kalau disuruh apa ini misalnya roan. Nah, berarti masih salaf, Mas. Kalau masih roan berarti masih salaf. Karena kalau sudah modern, Mas. Kalau sudah modern, kiai saja itu dipakein SK, Mas. Jadi itu SK jadi pimpinan pondok. Nah, ini realita ya, bukan kalau kita mengadang-adang enggak, tapi memang tipologinya semacam itu yang disampaikan Majdid gitu. Kemudian dalam pondok modern, anak ini sudah gak perlu mikir umbah-umbah, nyetrika, gak perlu itu, ada laundry, ada ini. Jadi di pondok modern, anak ini lebih difokuskan untuk belajar. Kamu belajar saja, jangan urusi hal yang lain. Agar apa? Agar nantinya potensi yang didapat oleh anak ini di pondok modern itu lebih bagus lebih maksimal. Nah, ini pondok modern. Gitu. Jadi peran kiai sebenarnya
tidak begitu sentral. Iya. Karena yang mengajar nanti, yang mengajar anak-anak ini juga sudah terstruktur, ya. Ada ustadz ini ngajar kitab ini, ustadz ini ngajar ini. Tapi kurangnya memang di sini secara qawaid atau secara teoritisnya, anak-anak yang di pondok modern ini kurang mampu bersaing dengan anak-anak di pondok yang salaf. Tapi kebalikannya, anak-anak salaf memang ya dia mampu bersaing secara teoritis, tapi secara praktisnya nggak bisa, Mas. Kesulitan. Makanya anak-anak modern, anak-anak dari pondok modern ini lebih terbiasa dengan ilmu praktisnya. Semisal bahasa Arab ya, di pesantren modern lebih cenderung pintar atau mahir dalam kalam daripada dalam kiroah. Gitu. Ngomongnya castus-castus lancar, tapi nek dikon maca kok angin. Iya. Kalau anak salaf, nek masuk pinter, wendak. Tapi ketika nanti diminta public speaking, ngomong bahasa Arab, itu mikir dulu, Mas. Karena kulinanya itu kata per kata, Mas. Jadi misalnya saya mau ngomong seperti ini, saya duduk di atas kursi di samping meja. Iku nyusunnya nanti seperti ini. Saya anak utawi ingsun pasti gitu. Ajlisu lagi linggih sapa ingsun alal kursi ing atase kursi janibal maktabi dalam sandinge meja. Baru dia ngomong anak ajlisu alal kursi janibal maktabi. Jadi berpikirnya dua kali, Mas. Tapi kalau anak-anak yang sudah terbiasa dengan ilmu praktisnya akan ngomong seperti ini. Anak ajlis alal kursi janibal maktab. Wis gak mikir meneh iki terkipe apa ngono kan. Iki kok nek diropi kepiye. Salah bener pikir keri. Oh iya. Berarti ada apa namanya? Ada porsinya masing-masing tadi ya. Iya. Untuk tadi ya. Sebenarnya ini akan lebih terperinci lagi kalau kita memang membahasnya dari awal tadi memang fokus ke tipologi pesantrennya dengan kurikulum yang dipakai atau kurikulum yang diajarkan di dalam pesantren tersebut. Karena memang kalau kita mencari relevansi dengan Gen Z ya memang akan jadi seperti ini, Mas, ngalor ngidul akhirnya. Iya, karena fokus kita terpecah, tapi nggak apa-apa. Oke, tapi biasanya kalau acara macam ini, Mas, itu ada yang tanya loh, Mas. Iya. Masa nggak ada yang tanya ini? Banyak loh, Mas, yang tanya loh, Mas. Ada banyak pertanyaan kayaknya. Ada pertanyaan apa enggak? Mungkin kalau ada yang ditanyakan, wah ada 30 komentar. Ya, silakan teman-teman yang mungkin ingin bertanya bisa lewat ini ya, lewat kolom komentar bisa. Apa enggak? Ya, ini ada pertanyaan dari Mamat Uye. Tanya dong. Ini generasi Z ya, Gen Z. Apakah mengumpat dengan bahasa Arab kadar dosanya dapat berkurang atau bahkan sebaliknya? Ini masalah doa ya, masalah dosa ya, Mas ya. Ini pertanyaannya kayaknya kok bagus, iya bagus. Tapi bener, Mas, bener. Ya. Apakah mengumpat dengan bahasa Arab itu kemudian tidak dapat dosa tapi malah dapat ganjaran? Kan bahasa Arab bahasa suci kan tadi, bener kan? Itu mungkin dia juga berpikir, wah nek wong Arab nek miso piye ya, Mas? Sepurane ya, enggak bermaksud rasis loh ya. Tapi maksudnya dalam bahasanya itu seperti apa gitu. Kalau mengumpat namanya mengumpat, pakai bahasa apapun itu. Tetap saja mengumpat, tetaplah mengumpat begitu. Tidak dianjurkan seseorang untuk mengumpat dalam bahasa apapun. Begitu ya, Mas Mamat ya, Mas Mamat. Tuh. Ada lagi? Sama satu lagi Ustadz, yaitu dari Kang Maksum. Bagaimana kita mengetahui literasi bahasa Arab murni sama yang sudah terakulturasi budaya? Kan kita bukan orang Arab asli, kita tahu akan perkembangan bahasa mereka. Seperti halnya perkembangan bahasa di negara kita sendiri, selalu ada memunculkan afirmasi kata baru. Apakah pondok pesantren solusinya yang tepat atau bagaimana, matur suwun? Kalau asimilasi bahasa memang itu tidak suatu hal yang kita nggak bisa memungkiri. Setiap wilayah
baik itu di negara Arab ataupun di luar Arab, ajam, itu memang punya istilah-istilah atau kecenderungan bahasa, dalam hal ini bahasa Arab, itu masing-masing berbeda. Semisal kalau kita baca literasi Arab, apakah kita bisa membedakan antara literasi Arab yang pure menggunakan lisanul Arab atau yang lisan ghairi natiqin? Nah ini sampai ada seorang ilmuwan yang mengarang kitab itu Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ada ya kita. Atau lin natiqina ghairiha. Nah, kenapa sampai seperti itu? Karena bahasa yang digunakan oleh native speaker dengan orang yang non native itu berbeda, Mas. Di Indonesia kita lebih familiar menyebutkan suatu instansi itu dengan menggunakan sifat mausuf Yang disifati atau naat man'ut daripada tarkib idhofi. Misalnya Al-Ma'had Al-Islami Nurul Ulum. Ya kan? Al-Ma'hadu Al-Islamiyu Nurul Ulumi. Bukan Ma'hadu Nuril Ulum Al-Islami. Kebalik. ya. Nah, itu lisan kita. Al-Madrasah Al-Aliyah, Al-Madrasah As-Sanawiyah, sifat mausuf semua kan? Iya. Nah, Al-Madrasah Al-Mutawassithah itu sifat mausuf. Itu khasnya Indonesia sebenarnya. Khasnya Indonesia. Kita lebih nyaman dengan pemakaian sifat mausuf dalam menyebutkan suatu nama. Tapi apakah itu fasih? Ya, jadi pertanyaan. Secara nahwu itu benar. Tapi secara lisanul Arab itu kurang fasih. Kurang fasih. Karena afsahul lisan fil Arab pakainya tarkib idhofah. Bukan tarkib sifat mausuf. Sifat mausuf ya. Gitu. Jadi misalnya tadi ya Al-Ma'hadu Al-Islamiyu Nurul Ulum. Kalau ala lisanil Arab jadinya Ma'hadu Nuril Ulumi Al-Islami. Iya. Begitu jadinya. Nah, itu kalau kita ingin membedakan antara literasi yang memang pure Arab dengan yang sudah terasimilasi secara bahasa dengan bahasa lokal atau dengan lahjah-lahjahnya kita, itu memang kita perlu memahami secara tafsili tentang bahasa Arab tersendiri. Bahasa Arab itu sendiri secara karakternya. Karena banyak yang membedakan. Contoh lagi yang sering ya, lisanul Arab itu lebih cenderung memakai jumlah fi'liyah daripada ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya, misalnya dhahaba aliyun ilal madrasati. Itu lisanul Arab. Dhahaba was lunga, aliyun sapa ali ilal madrasati maring madrasah. Kalau lisanul Indonesia, aliyun yadhab ilal madrasah. Aliyun utawi ali, ya kan yadhabu iku lunga sapa ali, ya kan ilal madrasati maring madrasah. Nah, jadinya kita itu sukanya pakai ismiyah. Karena kenapa? Ajaran kita dari dulu itu utawi iki iku, Mas. Mesti utawi kan? Utawi. Ya. Enggak pernah kita ujuk-ujuk fi'il. Was lunga enggak ono. Nah, makanya lisan kita memang terbiasa dengan hal tersebut. Nah, ini ya yang mungkin disebut oleh Mas Maksum tadi sebagai asimilasi bahasa. Walaupun memang masih dalam satu kode, tapi itu secara lahjah, secara karakternya itu sudah mixing. Makanya itu disebut asimilasi. Begitu. Kalau apakah pondok menjadi jawaban atas semua itu? Saya rasa tidak. Karena jujur saja di pondok pesantren itu kita itu baru diberi bekal. Ibarat kata kita baru dikasih kunci, Mas. Kita belum tahu pintunya mana. Nah, kunci itu bisa digunakan untuk membuka pintu kalau kita ini bisa memakainya dengan benar. Nah, cara makainya itu gimana? Nah, itu caranya adalah dengan tetap melanjutkan belajar, tetap melanjutkan pendidikan bagaimanapun caranya. Belajar dimanapun dan kapanpun. Itulah yang menjadi kewajiban kita kan. Gitu. Dari Mas Abu masih bisa bertanya, Min? Waktunya masih ya? Masih ya. Satu lagi. Dari Iya, bisa. Sekali lagi, satu lagi ya. Dari Mas Abu Ripai. Tanya lagi, kalau diajarkan di pondok pesantren standar minimum apa yang harusnya diimplementasikan dalam konteks pengajaran bahasa Arab? Apakah harus lancar ngelotok? Nah, ini kita bicarakan sesuai dengan tipe pondok pesantren ya. Kalau kita bicaranya dari tipikal pondok pesantren salaf, indikator utama apakah ngelotok? Enggak juga.
kita cukup paham itu sudah cukup. Sudah cukup ya. Kita misalnya kita bisa membedakan antara mubtada dengan khobar saja itu sudah cukup, Mas. Ya. Karena ketika kita diposisikan seperti ini misalnya fil fasli maktabun. Fil fasli apakah jadi mubtada? Kan tidak. Ya. Itu namanya khobar. Khobarnya muqaddam, ya kan gitu kan. Tapi kalau kita masih pakai utawi, fil fasli utawi. Nah, ini artinya kita memang harus memahami betul dengan hal-hal yang simple, sederhana, itu sudah cukup. Ya, indikator utama itu cukup seperti itu. Kalau untuk sampai ngelotok tenanan ngasih tutup itu bukan kelas kita sih. Itu kalau kelas kiai, poro yai, poro wali nggih, menawi ngonten. Tapi kalau kita sebagai orang awam, kita cukup bisa mendefinisikan secara sederhana tentang hal tersebut, itu sudah cukup. Itu kalau di pondok salaf. Ini contoh loh ya. Dalam artian enggak kok terus pondok pesantren salaf pirang-pirang tahun mau roti utawi iki iku enggak. Tetap kewajiban kita tetap belajar. Ya, menambah pengetahuan. Nah, kalau di pondok modern, apakah harus ngelotok? Ya, kalau di pondok modern indikatornya ini lebih simple karena tujuan utama itu adalah ilmu praktis. Asal kita bisa ngomong lancar, tanpa mikir, entah benar atau tidak, domirnya salah atau benar, itu sudah cukup. Sudah cukup ya. Iya. Sesederhana itu sebenarnya. Iya. Kalau dalam pengajaran di pondok. Iya, untuk sebelum penutupan dari Muhammad Mati Al-Jawi, Ustadz Kafi Ansori beri kata-kata memakai bahasa Arab dong, ya maksudnya seberapa kalimat atau kuotas tentang bahasa Arab gitu. Kalau saya sejak dari dulu itu suka dengan ini makalah al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 keramat. Ya, insya Allah kita melakukan hal yang kecil, kalaupun kita istiqomah, insya Allah itu akan menjadi hal yang besar. Gitu saja sih. Dari saya. Adunu aktafi bima nautaki fi hadzal yaum ya. Ya syukran ala hudurik wa syukran ala hadzal barnamij ya. Aku syukran ila man yumsik al hawatif ya. Wa astaghfikum idza wajatum al khati'at minni. Ya, kafaitu bihadza. Syukran. Ya, apabila ada perkataan yang mungkin salah atau kurang berkenan di hati rekan-rekan saudara, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.